Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia dimanapun saudara berada saat ini. Dan apapun keadaan saudara, tetaplah mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang masih boleh kita nikmati pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Hingga pagi hari ini Engkau berkemurahan atas kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada, dan dapat menikmati Tuhan di pagi hari ini lewat firman-Mu. Berkatilah dan lawatilah kami, agar kami memperoleh kekuatan baru, semangat baru dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan untuk kami jalani. Roh Kudus, Engkaulah penolong kami. Berilah kami pengertian tentang firman-Mu, serta mampukan kami semua agar dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terdapat dalam kitab Amsal 4 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di era digital sekarang ini kita mudah mendapatkan berita-berita yang menyangkut kesaksian, baik itu sembuh dari sakit, mengalami kecelakaan, dan berbagai kejadian lainnya yang membuat seseorang trauma. Ada juga pengalaman-pengalaman hidup seseorang yang sama, dan ada juga yang tidak sama atau berbeda. Ada juga yang memendam masa lalu yang pahit, ada juga yang memendam masa lalu yang manis. Apa yang terjadi jika seseorang mengalami trauma yang berkepanjangan akibat masa lalu yang pahit? Tentunya dapat berakibat fatal atau depresi, sebab selalu dihantui oleh rasa takut, khawatir, sehingga tidak ada keinginan lagi untuk memulai sesuatu yang dapat memberi semangat hidup. Saudara, Salomo adalah orang yang berhikmat, sehingga dia menasihatkan, biarlah matamu memandang terus ke depan, tatapan mata tetap ke muka. Hal apa yang dapat kita pelajari dari ayat pokok di atas tadi? Mata adalah termasuk panca indera yang harus kita syukuri, sebab Tuhan memberikan kita mata untuk melihat hal-hal yang indah yang Tuhan ciptakan untuk kita nikmati. Dalam arti rohani, Tuhan memberikan kacamata iman kepada kita agar mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak dapat melihat Tuhan,
tetapi dengan iman kita memandang hanya kepada Yesus. Bahkan di Amsal 4 ayat 26 berkata, "Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu." Saudara, mungkin perjalanan iman kita mengalami jalan yang berbatu-batu, tetapi tetaplah di jalan Tuhan. Ikut terus jejaknya Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita. Habakuk 3 ayat 19 berkata, "Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun keadaan masa lalu kita, apakah itu satu belenggu dosa, yakinlah bahwa Tuhan yang menarik kita sehingga kita dapat mengikuti jejaknya. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kita. Haleluya. Iblis hanya menuduh dan membinasakan. Tetapi arahkan terus mata serta pandangan hanya kepada Yesus sebagai pembela kita. Haleluya. Tetaplah pada jalan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lakukanlah yang baik, yang dapat memuliakan Tuhan. Amsal 4 ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudara, bagaimana agar mata dan hati kita fokus kepada Tuhan? Yaitu, hampirilah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita, tentu ada tujuannya. Dia mengawasi setiap langkah kita. Jika selama ini kita sudah berjalan dalam ketaatannya, sudah pasti kita termasuk dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Mazmur 33 ayat 11 berkata, "Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun." Saudara, hal apakah yang kita rasakan ketika kita mengikut jejak Tuhan? Yaitu, kita akan merasa aman dan kaki kita tidak akan terantuk. Amsal 3 ayat 23 berkata, "Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk." Dan bagi orang yang tidak mengikuti jejaknya Tuhan adalah sesat. Amsal 3 ayat 32a berkata, "Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian baru kita sudah tahu bersama bagaimana seorang Rasul Paulus sebelum dia bertobat, dan sebelum Paulus bertobat, dia dikenal sebagai penganiaya umat Kristen yang mula-mula, dan ini merupakan masa lalu Paulus yang jahat di mata Tuhan. Hati Paulus selalu berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh. Bahkan Paulus minta surat kepada majelis-majelis di Damsyik untuk menangkap siapa saja yang mengikut jalan Tuhan.
apa yang Tuhan lakukan kepada Saulus pada saat itu dalam perjalanannya ke Damsyik, yaitu Tuhan tangkap dia dan menjadikan dia pemberita Injil serta menjadi saksi Yesus. Paulus berjalan di jalan Tuhan, mengikuti jejaknya Tuhan, sampai-sampai dia tidak peduli dengan dirinya, asalkan tujuannya tercapai, yaitu memberitakan Injil keselamatan. Matanya terus memandang ke arah Kristus. Dia melupakan apa yang menjadi masa lalunya dan terus berlari ke depan kepada tujuannya. Filipi 3 ayat 13 dan 14 berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Saudara, tetaplah melangkah bersama Tuhan. Di dalam Tuhan ada kepastian. Dan jika keyakinan kita besar terhadap Tuhan, maka tidak ada alasan untuk merasa takut, asalkan kita tetap di jalan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan mata yang tertuju kepadanya. Kasih-Nya tidak binasa. Efesus 6 ayat 24 berkata, "Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa." Bagi orang yang percaya, Tuhan yang merancangkan masa depan, sebab kehidupan kita bukan ditentukan oleh kita sendiri, tetapi Tuhanlah yang menentukan sesuai dengan kehendak-Nya. Yakinlah bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan dan nantikan selalu pertolongan Tuhan. Amsal 23 ayat 18 berkata, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Haleluya. Harapan kita satu-satunya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bangga memiliki Engkau, sebab harapan kami satu-satunya hanya Tuhan Yesus, dan masa depan kami hanya ada di dalam Yesus. Terima kasih atas firman Allah yang kami boleh renungkan bersama-sama pagi ini. Kiranya memperkuat keyakinan kami bahwa hanya Yesus Kristus yang menjadi tumpuan harapan kami. Berkati kami semua yang sudah mengikuti program ini. Jadikan kami saksi-Mu. Lengkapi kami dengan kuasa firman dan Roh Kudus-Mu. Jadikan kami berkat. Jadikan kami surat yang terbuka, yang dapat dilihat semua orang, bahwa ada Yesus di dalam kehidupan kami. Kokohkan iman kami, agar kami diberi keberanian untuk bersaksi tentang Engkau. Roh Kudus kiranya menolong dan memampukan kami, agar kami terus dapat melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Berkati akan segala aktivitas kami hari ini, pelayanan kami,
dan apapun yang kami kerjakan kiranya selalu memuliakan Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan lindungi dan berikan damai sejahtera. Lindungi juga pemerintah kami. Berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga dapat melakukan tugas masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Lindungilah seluruh penginjil yang ada di seluruh dunia, sehingga berita Injil, kabar baik tersampaikan sampai ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.